di ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Sekali lagi, surat Roma pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat yang ke-26. Jika sudah ketemu katakan amin. Amin. Mari kita baca saling bergantian. Kaum pria atau kaum bapak membaca 13 dan 14 bergantian sampai nanti ayat yang ke-25 26 dibaca secara bersama-sama. Silakan dimulai dari yang pria 2-3 ya. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi materi bagiku? Sekali tidak, tapi supaya datang bahwa dia dosa, maka sesuai dengan yang baik adalah materi bagiku. Supaya mereka itu dosa nyata lagi sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa adalah rohani, supaya apa yang saya ini berjuang di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang baik juga tidak tahu dalam apa yang dilakukan yang salah, tetapi apa yang kecil itulah yang membuat. Jadi jangan berbuat baik dan tapi aku menyetujui bahwa Allah baik. Kalau kalian yang melakukannya, tapi dosa yang ada dalam aku. Sebab Allah bahwa dalam aku tidak ada aku sebagai manusia dan ada dasar yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi kehendak berbuat yang baik. Sebab apa yang menjadi baik-baik yang berbuat, dan jangan berbuat. Jadi jika aku berbuat baik dan lagi, maka aku lagi ada aku yang punya. Tapi kalau saya yang tidak dalam aku. Demikian aku yang membimbingmu, dengan penyakit apa yang baik, terjadi terhadap kita. Sebab dalam hidup Allah saja aku menolak. Tetapi di dalam hidup tertentu, aku yang baik berjuang melawan hidupku dan membuat kawanan dosa supaya dalam Aku manusia jahat. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh ini? Bersama-sama 2-3 ya. Baik. Nas pembacaan kita hari ini untuk melanjutkan khotbah yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Pak Ilan dan juga Ibu Proli. Tapi hari ini dengan topik yang berbeda atau tema yang berbeda, maksudnya yaitu ketidakmampuan hukum Taurat. Ketidakmampuan hukum Taurat. Nas yang kita baca dari ayat 13 sampai 26, kalau sejenak kita perhatikan, ini seolah-olah Paulus ini sedang frustrasi terhadap dirinya sendiri. Dia mengalami konflik tentang dirinya sendiri dihubungkan dengan hukum Taurat. Jadi inilah pengalaman hidup dari Rasul Paulus. Pada saat sebelum dia percaya kepada Kristus atau sebelum menerima karunia dari Kristus, ada gejolak batin, konflik batin di dalam hidupnya. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Di pasal yang pertama sampai pasal yang ke-7 sudah disampaikan kepada kita bahwa keadaan manusia itu adalah manusia yang berdosa. Siapa yang di antara kita yang percaya ini yang tidak berdosa? Kita semuanya berbuat dosa. Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Mari katakan bahwa tidak seorang pun yang baik, yang sempurna. Semua manusia telah berdosa. Jadi Alkitab sudah menyatakan bahwa kepada kita bahwa oleh sebab ketidaktaatan satu orang, itu namanya Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi semua manusia
yang di dunia ini, Alkitab katakan semua telah berdosa. Sekali lagi, semua orang yang ada di bawah kolong langit ini berdosa. Tidak satupun yang berani berkata aku tidak berdosa. Kalau kita perhatikan, kekuatan kuasa dosa itu dahsyat dan luar biasa. Kalau kita perhatikan, waktu dunia diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan, ditempatkan di Taman Eden, pasal 1, pasal 2, tidak ada dosa pada saat itu. Lalu pasal 3 baru kita menemukan di sana bagaimana proses Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan akibat dosa dari Adam itu bukan hanya dialami oleh Adam, konsekuensinya hanya untuk Adam, dampaknya untuk Adam, tetapi juga untuk manusia sampai hari ini. Mana lebih dahulu keberadaan manusia berdosa dengan adanya hukum Taurat? Keberadaan manusia berdosa. Baru setelah itu nanti ada hukum Taurat. Nah, setelah hukum Taurat di zaman Yesus disebut sebagai apa? Zaman kasih karunia. Zaman kasih karunia. Jadi sebelum zaman kasih karunia, dosa itu sangat dahsyat bekerja bagi setiap pribadi orang. Sampai hari ini. Jadi bukan hanya Paulus mengalami gejolak di dalam hatinya antara tabiat lama dengan tabiat yang baru, antara manusia yang lama dengan manusia yang baru, antara kelakuan yang lama, sifat yang lama dengan yang baru. Itu bergejolak. Tentu setiap kita pun mengalami hal yang sama, tidak terkecuali hal yang sederhana seperti ini. Untuk melihat dosa itu sangat dahsyat mempengaruhi kehidupan manusia. Kalau kita mau jujur, pada saat kita di rumah di hari Minggu dan kita tahu hari Minggu itu harus beribadah, tapi kita lebih senang di rumah. Apalagi kalau ada teman yang untuk apa? Untuk kita di situ bersenang-senang, untuk ngomong bicara. Kita tahu kita harus beribadah, tetapi karena begitu senangnya kita dengan orang lain kongko-kongkoan atau berteman dengan yang lain, bahkan ada berencana mau pergi ke mall kah atau jalan-jalan kah, keinginan hati kita, kehendak kita ingin beribadah, tetapi yang kita pilih apa? Bersenang-senang, pergi ke tempat lain, dan ibadah kita tinggal. Ingat, itu kuasa dosa. Ketika aku udah tahu bahwa kita harus melayani, tetapi karena ada kesempatan yang lain di luar melayani, barangkali menguntungkan secara jasmania di dalam hati kita. Kita udah tahu itu paling Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tetapi kita pilih yang pertama, kita tidak melayani. Kita pilih untuk melakukan yang memuaskan jasmani kita. Itu pengaruh dosa. Ketika kita tahu kita harus mengampuni seseorang, kita disakiti, kita dikecewakan, kita tahu Alkitab katakan ampunilah mereka. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan sakit hati. Seharusnya begitu. Tapi kita pilih tidak mengampuni. Itu pengaruh dosa. Ketika kita tahu bahwa ini bukan milik kita, karena ada kesempatan, kalau kita ambil itu namanya mencuri, itu dosa. Tapi karena ada kesempatan, kita udah tahu bahwa mencuri milik orang lain itu dosa, tapi yang kita lakukan adalah justru mengambilnya.
kalau sudah kita melakukan yang salah dan kita tahu itu sudah salah, sering kita membela diri. Oh, yang lain juga lakukan, yang lain juga berbuat demikian, kita membela diri. Itu jangan lupa, itu pengaruh dosa. Tabiat yang lama itu berperang dengan dosa, berperang dengan kebenaran. Luar biasa. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan yang negatif, yang jahat, pelanggaran, ingat, itu karena tabiat lama dipakai oleh dosa untuk menghancurkan kita. Kita tahu yang baik, tapi kita lakukan apa? Yang jahat. Kita harus tahu bahwa kita harus pada waktu untuk berdoa. Tapi yang kita lakukan asik dengan handphone kita, asik dengan kita untuk WA-an, asik dengan kita isi status yang tidak hubungannya dengan hal rohani, asik dengan hanya mempromosikan diri kita supaya orang lain melihat kita ini orang yang rohani. Tapi sebenarnya itu bukan suasana hati kita. Seringkali kita melakukan yang berlawanan dengan hati nurani kita. Setelah kita lakukan, kita merasa berdosa, merasa bersalah. Kalau merasa bersalah, mengakui, datang kepada Tuhan, itu masih baik. Tetapi seringkali membela dirinya. Ketika Anda melakukan kesalahan, lalu ada orang lain melakukan kesalahan, dia juga lakukan. Yang sering berperang dengan keinginan daging, dengan keinginan Tuhan. Maka hari ini kita lihat firman Tuhan yang kita baca hari ini luar biasa. Ini gejolak yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi inilah realita yang dialami oleh Paulus. Bagaimana kehidupannya, kecenderungan memuaskan keinginan daging yang lebih dominan daripada keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Dengan kata lain, lebih memikirkan tentang kehidupan secara jasmania daripada keinginan rohani. Mengapa demikian? Paulus mengatakan karena dosa yang lebih menguasai kehidupannya. Karena dosa yang menguasai kehidupan Paulus, bahkan juga kehidupan kita. Jadi di sini Paulus mengatakan satu pengalaman yang sangat jujur tentang dirinya. Tidak ada yang disembunyikan. Bagaimana di dalam batinnya itu ada satu gejolak. Ada orang lain mengatakan Paulus sedang frustrasi. Mengapa? Dia tahu hukum Taurat. Bahkan dikatakan ayat 12. Pasal perhatikan ayat 12. Dia tahu hukum Taurat itu baik. Jadi hukum Taurat itu kudus katanya. Dan perintah itu juga kudus. Perintah dalam hukum Taurat itu kudus. Dan juga bukan hanya kudus, tapi benar dan baik. Wow. Dia tahu hukum Taurat itu pemberian Tuhan. Dan ketika memberikan hukum Taurat melalui Musa, itu juga menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Tuhan mau menyatakan suatu kebenaran melalui hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu baik dan semua itu diketahui oleh Rasul Paulus. Tetapi perhatikan di ayat 13 dikatakan, jika demikian, apakah yang baik menjadi kematian bagiku? Apa yang baik yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu? Yaitu hukum Taurat itu baik. Tapi ingat,
Dikatakan, apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Seharusnya hukum Taurat itu tidak mendatangkan kematian, karena itu adalah kebahagiaan. Tetapi kenyataannya justru hukum Taurat membukakan, menyingkapkan tabiat lama kita. Sebelum ada hukum Taurat, kuasa dosa itu sangat dahsyat bekerja. Dengan adanya hukum Taurat, semua itu disingkapkan. Wow, luar biasa. Tadi Paulus mengatakan seperti ini, saya itu tahu dan hukum Taurat itu baik, benar, kudus, dan aku mau melakukannya. Tetapi Paulus dalam bacaan kita hari ini banyakkan gagal, bahkan tidak dapat melakukan sepenuhnya hukum Taurat. Wow. Maka intinya adalah kuasa dosa itu sangat dahsyat, mempengaruhi bukan saja Paulus, tapi kita. Manusia itu kecenderungan untuk berpikir untuk apa? Untuk kepuasan pikirannya, kepuasan jasmani, kepuasan dunia. Itu lebih dipikirkan daripada kehendak Tuhan. Dia mau melakukan yang baik, tapi seringkali terhambat untuk melakukannya. Niat kita baik, tetapi justru bukan niat yang baik itu yang kita lakukan. Lebih cenderung kita melakukan hal yang tidak baik atau hal yang jahat. Segala kebaikan yang ada dalam yang kita tahu, yang kita pikirkan dan ingin kita lakukan, justru kita tidak lakukan. Itulah realitas hidup. Seringkali kita dalam satu pilihan. Pilihan itu tentu pasti kita mau pilihan yang baik, tidak pernah pilihan yang jahat. Betul tidak? Pilihan itu kita mau yang pilih untuk taat, bukan untuk memberontak. Pilihan itu kita mau melakukan kasih, tetapi justru yang ada apa? Membenci. Pilihan itu kita yang bisa menolong, memberi. Itu ada di benak kita dan pikiran kita. Tetapi yang adalah ingin balas dendam. Itulah ciri-ciri kekristenan yang dikuasai oleh dosa. Lebih ingin memuaskan kedagingan tabiat lamanya. Dia hanya berpikir berorientasi kepada hal yang jasmani. Mengapa orang hari-hari ini kita lihat kejahatan semakin meningkat? Baru-baru ini, baru dalam 1 bulan, masuk ke bulan Mei dan bulan Juli yang lalu, berapa orang kasus suami memutilasi istri? Berapa orang yang memutilasi selingkuhannya? Masuk ke hotel dalam keadaan sehat, masih baik-baik, wanita tidak curiga sama sekali. Keluar dari kamar hotel, bawa koper. Di dalam koper yang ada apa? Banyak. Lalu dibuang. Berani sekali. Karena pasti niatnya baik, tidak mau melakukan itu. Tapi karena taruhannya adalah harga diri, takut ketahuan, itu dosa itu menguasai dirinya, sehingga harus melakukan namanya pembunuhan. Itu pengaruh dosa. Pada saat dilakukan, dia tidak menyesal sama sekali. Mungkin hitungan beberapa jam atau hitungan beberapa hari, baru dia menyesal. Itulah dosa. Luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan
apa yang dilakukan oleh Paulus, ada 3 hal yang menjadi pembelajaran buat kita. Dari 6 hal saya ringkas menjadi 3. Yang pertama, jadi Roma 7:13-26. Yang pertama dia katakan, aku bersifat daging. Aku itu Paulus. Lalu dikatakan terjual di bawah kuasa dosa. Terjual di bawah kuasa dosa. Terjual itu bisa dikatakan tertawan oleh kuasa dosa. Kedua, dosa yang ada dalam diri kita yang memperbuatnya. Keinginan baik tapi melakukan keinginan jahat, itu karena dosa. Yang ketiga, di dalam diri kita sebagai manusia, setelah manusia jatuh dalam dosa, tabiat lama itu sebenarnya kalau Alkitab katakan, Paulus katakan, tidak ada sesuatu yang baik dalam ukuran manusia. Dan dalam ukurannya Tuhan, tapi ukuran manusia bisa dikatakan baik. Lalu yang keempat, Paulus mengatakan, jika aku, kata Paulus, menghendaki berbuat apa yang baik, tapi yang saya lakukan adalah yang jahat. Yang kelima, hukum yang lain berjuang melawan hukum akal budi. Akal budinya berpikir, berkehendak, memiliki suatu keinginan untuk melakukan yang baik, tapi karena dia ditawan oleh hukum dosa, dia tidak mampu untuk melakukan itu. Lalu yang terakhir nanti, ternyata bukan hukum Taurat menjadi solusi dari tawanan dosa, bukan. Tetapi di ayat terakhir, ayat 25 nanti kita lihat, yaitu yang membuat kita lepas dari tawanan itu adalah anak putra Allah, namanya Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat satu persatu. Satu persatu. Saya buat menjadi 3 dari 6 tadi. Yang pertama, hukum Taurat tidak dapat mengubah manusia. Sekali lagi, hukum Taurat tidak dapat mengubah manusia. Perhatikan di ayat 13 dan 14. Mari kita simak, kita selidiki ayat ini. Perhatikan, dikatakan di ayat 13-14. Jika demikian, adakah yang baik untuk menjadi kematian bagiku? Kata Paulus bertanya demikian kepada dirinya sendiri, itu bertanya. Lalu dia juga menjawab, sekali-kali tidak. Dia bertanya kepada dirinya, dia juga menjawab kepada dirinya. Ayat selanjutnya, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab, perhatikan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Paulus mengakui hukum Taurat itu adalah rohani, tetapi dia bilang aku bersifat daging. Oleh karena dosa dia terjual di bawah kuasa dosa. Ada kata lain, tertawan oleh dosa, kuasa dosa. Perhatikan, apa yang menjadi pengajaran buat kita dari 2 ayat ini? Perhatikan nas pembacaan kita. Bagi orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dikuduskan oleh Tuhan, dalam konteks ini jemaat di Roma, Rasul Paulus bertanya, apakah yang baik itu menjadi kematian bagi dirinya? Paulus lalu menjawab pertanyaan sendiri, lalu mengatakan sekali-kali pun tidak. Dia 13. Mengapa demikian? Sungguh dosa adalah dosa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Perhatikan ini, luar biasa. Hukum Taurat mendatangkan kebaikan, dia tahu hal itu, tetapi yang dilakukan justru bukan melakukan hukum Taurat, karena dia tahu. Paulus mau menyatakan begini, bahwa dosa sudah nyata mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagi dirinya, bahkan bagi semua orang percaya, supaya oleh perintah itu dosa benar-benar
Bapak Ibu Prodi, kita tahu itu baik. Tetapi hukum Taurat itu justru menelanjangi, mengungkapkan segala tabiat lama yang kita lakukan selama ini. Bahkan membawa kita kepada suatu kematian. Waduh, mati saya. Mengapa? Karena saya tahu hukum Taurat. Setelah saya tahu dosa saya, membawa kepada suatu kematian untuk melakukan hal yang baik. Justru yang kita lakukan nyata-nyata adalah yang bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi Taurat itu sekalipun kudus, benar, baik, tetapi hukum Taurat itu sungguh-sungguh tidak mampu mengubah hidup kita. Mengapa? Karena tadi gejolak dengan dosa. Paulus katakan bahwa hukum Taurat itu dikatakan rohani. Apa artinya? Hukum Taurat itu adalah rohani. Artinya mau dikatakan bahwa hukum Taurat itu berhubungan dengan perbuatan-perbuatan rohani ataupun lahiriah, batin. Yang kita tahu rohani berarti kudus. Rohani berarti sesuai dengan kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Itu namanya rohani. Tapi keinginan daging kita, kata Paulus, seringkali mengalami kekeringan untuk melakukan hal yang rohani. Kita lebih memilih hal yang sifatnya keinginan dan pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, itu bergejolak juga. Gejolaknya apa? Ketika saudara mendengarkan firman, seolah-olah mendengarkan firman, tapi ketika membuka handphone, bukan buka Alkitab, tapi baca-baca yang lain, ya, mudah-mudahan tidak ada, ya. Itu ketika firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini bergejolak juga dalam hatimu, antara kau digoda keluar masuk ke ruangan, padahal tidak ada urusan apa-apa, tapi keluar masuk. Kapan selesainya? Itu berlawanan dengan keinginan dagingmu dan rohanimu, ya kan? Jadi untuk membedakan mana keinginan manusia lama kita dengan manusia baru, sebenarnya tidak susah, mudah itu. Bahwa ketika kau melakukan hal-hal yang negatif, yang tidak sesuai dengan kemauannya Tuhan, itu berarti pengaruh dosa. Karena Tuhan tidak mau seorang untuk melakukan dosa. Amin. Jadi Paulus mengatakan bahwa yang bersifat daging itu menghambat, menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Maka hal yang sangat penting, yang pertama ini saya sampaikan bahwa tabiat lama itu tidak mengenal namanya hukum Taurat, dan yang baru tidak memerlukan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak dapat mengubah tabiat yang lama sebelum ada Taurat. Hukum Taurat hanya dapat mengungkapkan betapa jahatnya tabiat lama. Semenjak manusia dalam dosa, tabiat lama itu lebih mendominasi dalam kehidupan kita. Memang orang percaya berusaha untuk menghidupkan hukum Taurat di dalam kehidupannya, tapi tidak satu pun yang mampu mengerjakan, melakukan itu dengan sepenuhnya. Itulah sebabnya bukan hukum Taurat orang bisa diselamatkan. Ingat khotbah saya di awal bulan April. Dikatakan apa? Perbuatan diselamatkan bukan
diselamatkan bukan karena sunat, tidak diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia. Luar biasa. Itu yang pertama. Jadi hukum Taurat tidak punya kemampuan untuk mengubah kehidupan saudara, kehidupan manusia, siapapun dia. Ya, sekali lagi, hukum Taurat tidak dapat mengubah kehidupan manusia. Karena kecenderungan dosa itu adalah untuk melakukan kejahatan. Kalau saudara melihat orang lain melakukan kebaikan, dan kebaikan itu seringkali menjadi kebaikan yang bersialan, tapi di hatinya sebenarnya lebih cenderung kejahatan. Lalu yang kedua, di ayat ke-15 sampai 21, perhatikan baik-baik ketidakmampuan hukum Taurat yang kedua, bahwa hukum Taurat tidak mampu supaya kita melakukan yang baik dalam standarnya Tuhan. Mari kita perhatikan di ayat 17, 15, 17. Dikatakan ini, sebab apa yang aku perbuat, kata Paulus, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Perhatikan, Paulus di ayat 13 sampai ayat ke-26 ada 3 kali ulang tentang kuatnya dasarnya dosa itu. Ya. Ada di ayat 14, kemudian ayat 18, ayat 20. Di ayat 14, 18 sampai 20 kita perhatikan dosa yang dialami Paulus ataupun dosa yang kita alami, itu dosa itu memperbudak kita. Rasul Paulus menyatakan seperti ini. Dari ayat yang kita baca itu beberapa saya lihat pengertian ini. Rasul Paulus menyatakan bahwa segala sesuatu yang diperbuatnya ia sendiri, ia tidak tahu. Mengapa? Karena dikatakan karena bukan apa yang ku kehendaki yang aku perbuat, melainkan sesuatu yang aku benci, itulah yang saya perbuat. Kalau sederhana gini, Paulus mengatakan begini, ada keinginan untuk kehendak untuk berbuat yang baik. Dia berpikir untuk melakukan hal yang baik. Dia tahu itu baik. Dia tahu itu berkenan kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Tapi bertentangan dengan yang dilakukan dengan yang sudah dipikirkan. Justru yang dilakukan adalah perbuatan jahat, bukan perbuatan baik. Lalu dia menyetujui hal itu. Wow, kalau saya pikirkan begini, kalau diterapkan dalam kehidupan kita, ya, manusia semua diajarkan untuk apa? Berbuat baik. Bahkan hari ini ada baru-baru ini disebut dengan Kristen progresif. Salah satu ajarannya mengatakan orang di luar Kristen atau di luar Kristus asalkan berbuat baik tetap masuk surga. Artinya orang yang tidak percaya kepada Kristus asal selama hidupnya berbuat baik tetap masuk surga. Apa demikian? Kalau itu benar, Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Jika itu benar, sekali lagi, Yesus tidak perlu tinggalkan tempat kemuliaan di surga, datang ke dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kemunafikan.
Tidak perlu Yesus datang. Karena apa? Karena perbuatan baik itu sudah diajarkan dari zamannya siapa? Adam dan Hawa. Zaman nabi-nabi. Tapi karena manusia tidak mampu untuk melakukan perbuatan baik, sekalipun dengan adanya hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan mengajarkan yang baik. Tidak satupun manusia dapat melakukan yang baik dalam standarnya Tuhan. Amin. Ini Paulus mengatakan seperti itu. Manusia itu sifatnya seperti itu. Dia tahu dia harus berbuat baik. Dia tahu dia harus melakukan hal yang baik, tetapi yang dilakukan bertentangan dengan hati dan pikirannya. Pernah nggak saudara mengalami demikian? Berarti tadi dibilang, kita udah tahu peraturan, dan peraturan dibuat itu untuk ditaati atau dilanggar. Peraturan itu baik atau tidak? Peraturan itu baik atau tidak? Tapi ketika dibuat peraturan untuk dia apa? Dilakukan untuk dilanggar? Dilakukan. Tapi saudara pilih mana? Melanggar. Ya kan? Betul nggak? Ketika kita ketahuan untuk melakukan pelanggaran, kita dipanggil, ditegur, bela diri nggak? Bela diri nggak? Bela. Si itu juga si Eli juga lakukan, bukan hanya saya, kata si Kristi misalnya. Ya kan? Kenapa sih saya harus tegur pacaran? Ada juga itu yang pacaran. Kan itu kebiasaan manusia kan? Itu kebiasaan seperti itu. Dia itu baik untuk siapa? Untuk dirinya sendiri sebenarnya. Tetapi dia tidak melakukan untuk kebaikan diri sendiri. Setelah dia hancur baru menyesal. Wow, luar biasa. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Jadi dalam diri kita sebagai manusia, Alkitab katakan di ayat 18 sampai 19, tidak ada sesuatu yang baik. Ingat tuh. Jadi ketika kau berbuat baik kepada orang lain, jangan engkau berpikir bahwa itu sesuatu yang sudah memenuhi syarat dalam standarnya Tuhan, atau engkau menuntut sesuatu yang baik bagi dari orang lain untuk dirimu sendiri. Aku berbuat baik, maka engkau juga harus berbuat baik. Itu kedagingan. Itu manusia lama. Ketika engkau berbuat baik, bukan untuk supaya menerima perbuatan baik, tapi karena itulah sifat kita. Amin. Sifat yang permanen, bukan sifat yang disebabkan, bukan sifat yang dipengaruhi. Sifat yang disebabkan dipengaruhi itu tadi. Kalau saya berbuat baik karena dia baik, berarti ada timbal balik. Itu hukum Taurat tuh. Jadi membalas kebaikan dengan kebaikan. Coba kalau kita berikan kebaikan, kita sudah berbuat baik kepada seseorang, kita menolongnya pada saat dia kesulitan, pada saat persoalan masalah, kita menolongnya, tapi suatu saat dia memfitnah kita, mengecewakan kita, menggosipkan kita. Secara kedagingan yang kita lakukan apa? Ingin membantu. Bahkan kita datang tidak tahu saya sudah tolong kamu. Ingat tak penderitaanmu dulu, kata kau sakit-sakitan. Aku menolongmu sehingga kau bisa sehat. Tapi kau sekarang sombong banget. Apa yang kau sombongkan? Rasanya tidak terima hati ini. Betul tidak? Itu kebaikan bersiaran, kebaikan tuntutan. Amin. Jadi yang diajarkan Alkitab kepada kita, ketika kita berbuat baik atau menolong orang lain, sekalipun kita tidak mendapatkan balasan dari dirinya seperti apa yang kita sudah kita perbuat,
seperti kita berbuat, lalu kita bisa menerimanya. Nah, itu berarti pengaruh siapa? Pengaruh dari apa? Yang rohani, bukan keinginan daging. Ini bergejolak di hati Paulus, luar biasa. Perhatikan baik-baik. Jadi Paulus mengatakan bahwa ia ingin melakukan hal yang baik, tetapi yang lahir, yang dilakukan dalam tindakannya adalah sesuatu yang tidak baik. Apa yang dikehendaki untuk melakukan yang baik, justru yang dilakukan itu adalah satu kejahatan. Dia tahu itu bertentangan, tetapi itu yang dilakukan, yaitu yang jahat, itu yang diperbuat. Dia sadar kadang-kadang melakukan satu kesalahan, pelanggaran. Dia sadar, bahkan disetujui untuk hal itu. Tapi setelah dilakukan, baru dia mengakui, oh ternyata saya tidak, itu satu kesalahan, satu pelanggaran. Wow, luar biasa. Ini bukannya Paulus tuh. Kita juga demikian. Di ayat 20-21, perhatikan. Ini adalah dikatakan, jika aku, kata Paulus, menghendaki berbuat apa yang baik, justru yang jahat yang ada padaku. Di ayat 21, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapat dihukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu yang ada padaku. Ini gejolak. Ini adalah kalau dikatakan ini konflik dalam batin kerohaniannya dengan tabiat lama, dengan tabiat yang baru. Jadi Paulus mengatakan di sini, memberi kita pada satu pengajaran atau didikan atau nasihat bagi kita. Paulus memberikan contoh. Dia menyatakan bahwa apabila ia berbuat segala yang tidak dikehendakinya, maka perbuatan akibatnya bukan lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang ada di dalam dirinya lah. Bukan saja mempengaruhi dahsyatnya dosa itu sehingga tidak melakukan yang baik. Jadi di setiap kita ada namanya berdiam dosa. Mari angkat tangan yang tidak pernah berbuat dosa. Ada kan? Ada di antara kita? Ada di antara kita yang pernah berkata kau tidak berbuat dosa? Saya sekalipun sebagai pelayan Tuhan tidak berani berkata demikian. Mengapa? Selain memang karena kita melakukan perbuatan dosa, tapi Alkitab juga mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Luar biasa. Kalau kita mau melakukan supaya tetap berkata benar, itu baik tidak? Baik. Kita mau jujur, baik tidak? Baik. Tapi seringkali kita tidak melakukan itu. Apa yang menyebabkan? Itu tadi kuasa dosa yang dahsyat itu, justru yang jahat yang kita lakukan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Jika ingin melakukan yang baik, lebih baik, terbaik, bahkan yang sangat baik pun, tetapi yang jahat, yang lebih jahat justru yang dikerjakan, dilakukan oleh manusia. Itu tadi pembunuh yang mutilasi itu, kira-kira sebelum dia melakukan mutilasi pernah nggak melakukan yang baik? Pernah nggak melakukan yang baik? Udah berapa lama dia dengan istrinya dan sudah punya anak? Selama berkeluarga pasti mulai dari pacaran, masuk dalam suatu pernikahan, menjalin pernikahan sekian tahun, bahkan mungkin hitungan puluhan tahun. Ada yang baik kan? Nah, tapi kenapa dibunuh istrinya sendiri? Bahkan ada juga istri bunuh suaminya kerjasama dengan orang lain, pembunuh bayaran, karena tidak sanggup untuk melakukannya. Istri melakukan hal itu dengan pembunuh bayaran. Apakah sebelum mereka tidak pernah bercandaria, senang-senang, bersukacita, melakukan yang baik? Pasti. Tapi lihat dahsyatnya kuasa dosa. Dia membunuh orang yang pernah dicintai. Dia membunuh yang pernah memberikan anak kepadanya, keturunan kepadanya. Dia bunuh begitu dia tegak, mutilasi. Wow, dosa. Mungkin kita tidak melakukan hal seperti itu. Tapi ingat, sama tabiat dosa, tabiat lama itu, manusia lama itu masih ada sampai
hari ini yang harus kita perangi. Jadi sekali lagi mau saya katakan hal yang kedua di sini, hukum Taurat tidak mampu untuk kita bisa berbuat baik. Supaya kita tahu solusinya apa. Ini berarti kita sedang ditawan, sedang dibelenggu, maka dikatakan dijual. Kalau sudah dijual, kita punya barang, misalnya ini kita mau ganti yang baru, keyboard kita jual ke gereja lain. Itu milik siapa sekarang? Dalam penguasaan siapa? Masih penguasaan kita? Tidak. Dalam penguasaan siapa? Demikian dosa. Dikatakan terjual. Jadi siapa pembelinya? Siapa yang membelinya? Dan itu yang berkuasa. Jadi dosa itu berkuasa dalam kehidupan kita. Jadi manusia sedang terbelenggu, ditawan, dan tidak mampu keluar dari tawanan itu dengan melakukan hukum Taurat. Dia tidak bisa keluar dari tawanan dengan melakukan kebaikan. Kita dibelenggu. Paulus mengalami itu. Makanya hal yang terakhir kita perhatikan di sini. Yang ketiga, hukum Taurat tidak dapat membebaskan kita dari tawanan dosa. Perhatikan di ayat 22, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa oleh sebab di dalam batinnya ia suka kepada hukum Allah. Perhatikan, Paulus itu suka dengan hukum Allah, suka dengan hukum Taurat, dia suka. Namun dalam anggota tubuhnya ia melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budinya. Dalam hal itu lalu membuat dirinya menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuh sendiri. Perhatikan dalam konteks firman Tuhan 22-23. Perhatikan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, aku suka hukum Taurat. Tapi dalam anggota tubuhku aku melihat ada hukum yang lain berjuang, yaitu hukum dosa, melawan hukum akal budiku, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada pada anggota tubuhku. Perhatikan di sini apa yang ada dialami oleh Rasul Paulus ini, kita alami juga. Kita suka dengan hal yang rohani, betul nggak? Kita suka mungkin dengan doa, kita suka dengan firman Tuhan, kita suka dengan pelayanan, kita suka untuk menolong orang lain, kita suka peduli dengan orang lain. Pokoknya semua hal yang baik kita suka untuk melakukannya. Tapi karena kita ditawan dosa, dosa itu mempengaruhi kita, lebih cenderungan kita tidak melakukannya. Masih dengan pertimbangan, aku mau menghargai dia, menghormati dia kalau dia menghargai, menghormati saya. Aku mau menolong dia kalau dia baik kepada saya. Aku melayani kalau pelayan itu membuat saya populer. Aku mau melayani kalau persembahan kasihnya besar. Ingat, kalau itu motivasi kita, berarti saya bisa berperang dengan batin. Dengan apa? Dengan tabiat lama. Maka Paulus ini luar biasa. Ini nih perkataan Paulus ini ya, sepertinya frustrasi gitu ya. Jadi apa yang dapat membebaskan Paulus dari tawanan dosa itu? Tawanan dosa itu, dia ditawan dengan dosa, dikatakan di sini ayat 24. Aku manusia celaka. Luar biasa. Maksud Paulus, aku manusia celaka. Dia melihat dirinya yang tidak punya kemampuan untuk melawan dosa itu. Dia berperang dengan untuk dosa itu. Dia mau berperang meninggalkan dosa itu, meninggalkan tabiat lama, manusia lama. Berperang untuk supaya jangan hanya mengikuti keinginan dagingnya. Bapak Ibu perhatikan, Paulus menyadari dirinya itu tidak punya kemampuan apa-apa. Dia tahu hukum Taurat, dia ahli Taurat, dia tahu.
Dia tahu hal itu semuanya. Tapi dikatakan aku manusia celaka. Lalu bertanya begini, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku memang mau melakukan hukum Taurat, aku melakukan tidak sepenuhnya. Tetapi ternyata dia sadar hukum Taurat itu tidak membebaskan dia, melepaskan dia dari tabiat dunia, bahkan tabiat dunia yang membuat dia mati maut, dikatakan di sana. Karena orang melakukan hukum Taurat kalau tidak ya menemukan kasih karunia di dalam Kristus. Orang melakukan kebaikan kalau dia tidak menemukan kasih karunia di dalam Kristus, yang adalah kematian. Apa? Kematian. Makanya Paulus katakan celaka aku ini. Tetapi ada jawabannya. Di ayat 25 itu jawabannya. Ini jawabannya. Ini yang bisa membebaskan Paulus dari tawanan dosa itu. Bukan hukum Taurat. Maka di ayat 25 dikatakan syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan. Dia sangat bersyukur. Dia lepas dari tawanan itu yang membelenggu itu oleh karena dosa itu. Dia sangat bersyukur. Dia bisa dibebaskan dari tawanan itu hanya dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka setiap orang yang tidak menerima kasih karunia dari Kristus, engkau tidak akan pernah mampu melakukan hukum Taurat. Sekalipun engkau melakukannya tidak dapat sepenuhnya, tetapi itu bukan jalan keluar engkau keluar dari tawanan dosa. Kita bisa keluar dari tawanan dosa hanya karena Yesus, hanya karena karya Yesus di kayu salib. Amin. Hari ini kita perjamuan kudus. Yesus mati di kayu salib. Dia mau rela menderita sampai mati di kayu salib. Tujuan Yesus adalah untuk melepaskan kita dari tawanan dosa. Kalau kita sudah sadar kedatangan Tuhan sebagai manusia di dalam pribadi Yesus, seharusnya kita tetap menang untuk melawan dosa. Jangan lagi diperbudak oleh dosa. Makanya di ayat 26 itu perhatikan. Jadi aku sendiri melayani hukum Allah dengan segala akal budiku. Ini nih, perhatikan. Tetapi melayani hukum dosa karena tabiat dagingku. Saya melayani, kata Paulus, melayani hukum Allah. Tetapi juga aku melakukan dengan keinginan dagingku, melakukan perbuatan dosa. Jangan sampai kita begini. Engkau melayani di mimbar ini hari Minggu, apapun bentuk pelayananmu setiap hari Minggu, kelihatannya engkau rohani sekali, dilihat orang lain engkau rohani sekali, tetapi di Senin sampai Sabtu engkau bukan rohani tapi rohana. Hidup dalam keinginan dosa, keinginan masih ada kebencian. Maka jangan salahkan kepada orang lain ketika engkau menilai dirimu, engkau kelihatan rohani, tapi dalam kehidupan sehari-hari engkau pembohong, engkau pendusta, engkau playboy, engkau gonta-ganti pacar. Padahal engkau ada di sini berdiri secara rohani, mengundang jemaat untuk datang beribadah, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Apa? Rohani itu bukan hanya di gereja, Bapak Ibu. Rohani itu setiap saat. Amin. Amin. Siapa di sini sekarang ini lagi tersakiti? Ada? Ada nggak yang sedang tersakiti? Ada tidak? Lalu udah sembuh belum? Belum. Mengapa belum? Ada nggak di sini istri lagi tersakiti oleh suami? Adakah suami lagi suami disakiti oleh istri? Ada nggak? Hari ini nggak ada, karena di gereja kan.
Betul nggak? Tapi nanti setelah kita menjalani kehidupan sehari-hari saling menyakiti, berarti rohaninya hanya di mana? Di gereja seperti malaikat. Dalam kehidupan sehari-hari Lucifer kalah. Berarti kita tidak perlu menyalipkan keinginan daging. Itu. Wow, luar biasa. Jadi kita mau merenungkan hari ini firman Tuhan sebagai penutup. Sebagai penutup, saudara Tuhan, sebagai kesimpulan. Kita semua harus berupaya menghindari, menghentikan segala perbuatan yang bersifat kedagingan. Amin. Supaya kita jangan terjual di bawah hukum dosa, jangan dikuasai dosa. Ingat, Tuhan yang sudah datang ke dunia menjadi manusia, tujuannya bukan saja menebus kita dari dosa, tapi melepaskan kita dari tawanan dosa. Perenungan yang kedua, kita yang sudah berjuang melawan hukum akal budi kita dan membuat diri kita lepas dari tawanan hukum dosa, maka hari ini kita harus terus-menerus melakukan, berjuang terus-menerus di dalam pengiringan akan Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Kita terus-menerus sampai akhir dari kehidupan kita harus melawan dosa. Amin. Kita harus berjuang. Lalu yang ketiga, kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita, yang telah menyelamatkan kita dari tawanan dosa, dari hukuman dosa, dari kebinasaan yang kekal, menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal. Bukan saja dibebaskan dari hukum dosa, tawanan dosa tadi itu udah pasti, tetapi kehidupan untuk selama-lamanya dikaruniakan kepada kita. Amin. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang melawan tabiat lama, berjuang melawan manusia lama kita yang ingin hanya menyenangkan siapa? Diri sendiri, hanya buat nyaman buat diri kita sendiri. Mari kita bangkit berdiri.